Selamat jumpa sahabat praktisi laboratorium dengan saya Yulia Kanta Subrata. Pada kesempatan kali ini akan dibahas cara menginvestigasi sumber-sumber kesalahan pengujian di laboratorium. Video ini akan diberikan dalam 2 bagian. Ini adalah bagian yang pertama. Apa saja sumber kesalahan dalam suatu laboratorium? Kesalahan pada pengujian di laboratorium dapat berasal dari 1. Sampel, 2. Subsampel, 3. Sarana dan lingkungan laboratorium, 4. Metode uji, 5. Peralatan atau instrumen yang digunakan, dan yang keenam dari bahan kimia yang digunakan. Pada bagian pertama ini hanya akan dibahas butir 1 sampai butir 5. Butir 6 akan ada pada bagian kedua dalam video terpisah dengan judul yang sama. Kita lihat sumber kesalahan nomor 1 yang berasal dari sampel. Kesalahan dari sampel dapat disebabkan karena sampling yang dilakukan tidak representatif atau tidak mewakili. Pengambilan contoh untuk analisis laboratorium memang tidak mudah. Andaikan saja akan diambil sampel tanah, maka setiap jengkal tanah dalam luasan tertentu pasti memiliki sifat yang berbeda. Padahal contoh tanah yang diambil di lapangan harus mewakili areal atau luasan tertentu tadi. Contoh yang tidak representatif selalu berakibat merugikan karena hasil uji yang diterbitkan laboratorium akan menjadi tidak andal atau absah. Oleh karena itu, laboratorium harus melaksanakan teknik sampling secara benar, dan desain atau rancangan sampling yang dibuat laboratorium akan menentukan besar kecilnya ketidakpastian asal sampling. Sumber kesalahan yang berasal dari sampel juga dapat disebabkan karena kesalahan dalam mengambil contoh. Diberikan ilustrasinya di sini untuk pengujian kandungan Pb dalam limbah electroplating. Yang dilakukan laboratorium adalah menyaring limbah tersebut tanpa mengikutsertakan endapan yang ada. Padahal mungkin sebagian besar Pb justru berada dalam bagian yang berupa padatan. Sumber kesalahan lain yang berasal dari sampel disebabkan karena masalah homogenitas dari sampel. Sampelnya sendiri sulit dibuat homogen. Kita coba lihat ilustrasi dari mengambil cuplikan dari suatu sampel air yang kurang homogen. Andaikan di hadapan kita ada satu botol berisikan sampel air yang kurang homogen, karena pada bagian atas permukaan air ada lapisan tipis minyak, sedangkan pada bagian bawah ada endapan yang mengendap. Di bagian tengah terlihat ada endapan ringan yang berjalan atau hilir mudik sepanjang botol tersebut. Bagaimana cara mengambil sampel yang representatif apabila laboratorium dihadapkan pada jenis sampel seperti diuraikan tadi? Cara yang paling ideal mungkin adalah
Cari suatu wadah yang cukup besar, tuangkan semua yang ada dalam botol ke dalam wadah, cari magnetic stirrer dan putar perlahan dengan magnetic stirrer tadi contoh air tersebut. Dengan demikian, antara lapisan minyak dan endapan yang ada di bawah, serta juga endapan ringan, dapat bercampur dengan baik. Sambil perlahan-lahan terus diaduk, pipet sejumlah tertentu cuplikan untuk keperluan analisis. Sumber kesalahan lain adalah penyimpanan dan pengawetan sampel yang tidak benar. Kita tahu bahwa sampel air harus diawetkan dengan asam. Kesalahan dapat terjadi juga apabila sampel tidak disimpan dalam lemari es ataupun cold room kalau memang jumlah sampelnya cukup banyak. Dan sampel untuk analisa vitamin misalnya dapat menimbulkan kesalahan apabila ditaruh dalam wadah tembus cahaya. Kita tahu vitamin mudah terurai oleh cahaya, oleh karena itu sebaiknya contoh untuk analisa vitamin ditempatkan dalam botol berwarna coklat. Juga ada gangguan matriks sampel terhadap pengujian. Dan untuk menghilangkan gangguan dari matriks sampel terhadap pengujian, pada pengujian harus dilakukan koreksi terhadap belangko contoh atau belangko sampel. Apa definisi daripada belangko contoh tersebut? Belangko contoh adalah matriks contoh tanpa analit. Jadi, apabila kita melakukan pengujian terhadap belangko contoh, kita akan melihat apakah ada respon yang dihasilkan yang bukan berasal dari analit. Dan apabila itu ada, itu harus dijadikan koreksi terhadap respon yang dihasilkan oleh sampel. Kemudian, sumber kesalahan yang kedua adalah yang berasal dari subsampel. Apa beda antara sampel dan subsampling? Sampel berasal dari proses sampling di lapangan. Misalnya, sampel air sungai adalah satu jerigen air sungai yang diambil dari sungainya. Sedangkan subsampel adalah bagian dari sampel yang diambil untuk keperluan pengujian, yang sering disebut sebagai cuplikan. Proses subsampling adalah mengambil 25 mili air sungai untuk keperluan pengujian sebagaimana yang tercantum dalam IKA. IKA-nya menghendaki pipet 25 mili sampel. Dan 25 mili sampel itu diambil dari satu jerigen air sungai yang diterima laboratorium. Ini adalah perbedaan antara sampel dan subsampel. Sumber kesalahan dari subsampel dapat disebabkan karena 1. Sampel yang diterima laboratorium belum memenuhi syarat sebagai sampel analitik atau sampel untuk dapat segera dianalisis karena belum memiliki homogenitas yang memadai sehingga belum dapat langsung ditimbang atau dipipet untuk keperluan pengujian. Harus terlebih dahulu misalnya di-grinding, dijadikan butir-butir partikel yang cukup kecil, sehingga pada saat mencuplik dapat diperoleh cuplikan yang mewakili
sampel sebenarnya. Kemudian, teknik yang tepat dalam mencuplik sampel akan menentukan keterwakilan cuplikan yang diuji terhadap sampelnya. Teknik konvensional dalam mencuplik sampel adalah apa yang disebut coning and quartering. Jadi, terhadap keseluruhan sampel yang sudah dalam bentuk yang sesuai, sudah mengalami grinding dan mungkin shift shaking, itu kita buat bukit atau gunung kecil. Kemudian sampel tersebut atau bukit tersebut kita bagi 4, yang berhadapan disatukan, yang berhadapan lainnya disatukan. Dari 2 bagian ini dibuat kembali. Bukit yang lebih kecil dibagi lagi 4, yang berhadapan disatukan, yang berhadapan lainnya disatukan. Demikian seterusnya sampai diperoleh berat sampel yang diperlukan untuk dicuplik untuk keperluan pengujian. Untuk itu, laboratorium seyogianya mempunyai teknik sampling yang tepat untuk sampel tidak hanya yang berupa padatan, tapi juga berupa cairan atau gas. Jika subsampel tidak mewakili sampel aslinya, maka data hasil uji menjadi bias atau tidak akurat. Sumber kesalahan ketiga adalah sumber kesalahan yang berasal dari sarana dan lingkungan laboratorium. Dapat terjadi karena berbagai sebab. Pertama, pengaruh suhu di laboratorium. Pada analisis dengan kromatografi cair kinerja tinggi, suhu dapat mempengaruhi waktu retensi komponen, dan suhu juga berpengaruh terhadap garis dasar atau baseline dari kromatograf. Kalau di dalam suatu pengujian dibuat kurva kalibrasi, maka suhu juga berpengaruh terhadap validitas kurva kalibrasi. Apabila pengukuran larutan baku atau deret standar dilakukan pada suhu yang berbeda dengan pengukuran larutan sampel. Misalnya saja, kurva kalibrasi disiapkan dalam waktu yang berbeda dengan waktu pengukuran sampel. Suhu juga bisa mempengaruhi pengukuran volume larutan, terutama untuk pelarut organik, karena koefisien muai volume dari pelarut organik 2 kali lebih besar dari koefisien muai volume air, maka pada pengukuran volume pelarut organik, suhu akan sangat berpengaruh. Selain pengaruh suhu, lingkungan laboratorium juga dapat menyebabkan kesalahan karena adanya pengaruh kelembaban. Kelembaban berpengaruh terhadap larutan. Larutan dapat kehilangan air, atau kelembaban berpengaruh terhadap bahan kimia yang higroskopis yang mudah menyerap air. Sumber kesalahan lain yang berasal dari sarana dan lingkungan laboratorium dapat terjadi karena pengaruh tegangan listrik. Tegangan listrik akan berpengaruh pada suhu oven, suhu inkubator, ataupun suhu furnace. Apabila tegangan turun, suhu akan turun. Akibatnya, hasil analisis kadar air yang dilakukan dalam oven
atau hasil pengukuran viskosita karena juga terpengaruh banyak terhadap suhu akan menjadi kurang tepat. Selain itu, sumber kesalahan lain dapat disebabkan karena pengujian dilakukan dalam ruangan yang tidak kompatibel. Jadi, harusnya ruangan untuk pengujian yang tidak kompatibel dibuat terpisah. Sebagai contoh, kalau kita sedang menganalisis residu pestisida dalam pangan misalnya, ruangan untuk menguji residu pestisida harus dibuat terpisah dari ruang analisis komponen lainnya. Katakan komponen proksimat, kadar air, kadar abu, kadar lemak, dan sebagainya. Bahkan peralatan gelas untuk keperluan analisis residu pestisida harus disediakan tersendiri. Jangan sampai digunakan untuk keperluan analisis lainnya. Apabila hal ini tidak diperhatikan, kemungkinan akan muncul ghost peak atau puncak hantu. Puncak yang sangat besar pada kromatogram yang bukan disebabkan oleh analit dari residu pestisidanya, tapi puncak itu berasal dari kontaminan dari peralatan gelas tadi. Ruang untuk analisa unsur nik. Sebut saja kontaminan logam dalam air. Harus terpisah dari ruang untuk analisis major komponen. Misalnya, analisa logam dalam mineral, di mana kandungan logam dalam mineral tentunya sangat tinggi, sedangkan kontaminan logam dalam air punya konsentrasi sangat rendah. Termasuk di sini apa yang disebut trace analysis. Juga pengujian yang tidak kompatibel dapat diilustrasikan dengan instrumen dari kromatografi cair kinerja tinggi yang diletakkan berdampingan dengan instrumen GC yang memancarkan panas, karena pada GC ada penggunaan oven column. Adanya panas yang memancar dari instrumen GC dapat menyebabkan komposisi pelarut yang digunakan sebagai eluen pada HPLC menjadi terpengaruh. Katakan saja kita sedang menggunakan eluen kandungan metanol air 80 banding 20. Apabila di dekat eluen tadi ada panas, maka komposisi metanol dan air bisa menjadi mungkin mula-mula 75-25, 70-30, dan seterusnya. Ini menyebabkan kondisi operasi kromatografi menjadi tidak stabil. Sumber kesalahan dapat juga berasal dari metode uji. Dalam hal ini misalnya, salah dalam memilih metode. Metode yang dipilih harusnya fit for purpose, sesuai dengan maksud pengujiannya. Pengujian kandungan logam yang kecil dalam air seyogianya dilakukan dengan AAS, spektrofotometer serapan atom, dan bukan dengan metode gravimetri atau titrasi. Penentuan kandungan logam yang seharusnya menggunakan Graphite Furnace AAS atau ICP
karena kandungannya rendah, akan menimbulkan kesalahan apabila dilakukannya menggunakan AAS nyala atau flame AAS. Pesannya di sini, jangan sampai laboratorium mempunyai metode yang sering diistilahkan metode sapu jagat. Satu metode digunakan untuk pengujian FE misalnya, tidak peduli apa matriks yang ada sebagai sampel. Metode pengujian FE dalam mineral besi harus dibedakan dari metode pengujian FE dalam tepung terigu. Metode pengujian besi dalam mineral dapat dilakukan dengan metode gravimetri atau titrasi, tapi metode pengujian Fe dalam tepung terigu tentunya harus dilakukan menggunakan spektrofotometer serapan atom. Bahkan apabila kandungan Fe dalam tepung terigu tadi berasal dari tepung terigu yang tidak difortifikasi dengan Fe, jadi maksudnya Fe yang ada dalam tepung terigu hanya Fe alami yang berasal dari bulir-bulir gandumnya, mungkin tidak dapat dilakukan dengan AAS biasa. Harus digunakan, kalau tidak graphite furnace AAS, adalah ICP. Selain itu, instruksi kerja metode harus diikuti dengan benar. Kesalahan dapat terjadi karena instruksi kerja metode tidak dilakukan secara konsisten. Sumber kesalahan dari metode uji bisa juga terjadi karena kesalahan dalam menerapkan metode ujinya. Dalam hal ini bisa terjadi kehilangan analit pada pengujian, sebagian analit menguap atau mengurai karena terdapat kesalahan dalam menangani pengujian tersebut. Yang kelima, sumber kesalahan yang berasal dari peralatan atau instrumen. Sumber kesalahan ini bisa disebabkan karena kalibrasi peralatan dan instrumen yang tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Laboratorium harus mengkalibrasikan peralatannya ke laboratorium kalibrasi terakreditasi. Jadwal rekalibrasi perlu ditentukan, disesuaikan dengan beban kerja alat atau instrumen tadi. Dan bagaimana laboratorium mengetahui bahwa suatu neraca misalnya sudah harus direkalibrasi. Hal ini dapat diketahui melalui apa yang disebut pemeriksaan antara. Kemudian, pada penggunaan neraca juga harus diperhatikan kondisi keseimbangan antara suhu dan kelembaban dari sampel yang ditimbang dengan neraca yang digunakan. Pemanasan instrumen sebelum instrumen tersebut dipakai juga perlu dilakukan sampai mencapai stabilitas yang memadai. Jangan juga melakukan pengukuran di luar daerah kerja alat atau instrumen. Jangan melakukan pengukuran apabila baseline belum stabil. Pengukuran yang dilakukan antara standar dan sampel hendaknya tidak terlalu jauh jarak waktunya.
Juga jangan memberi beban kerja berlebihan pada peralatan atau instrumen. Dan sesudah selesai digunakan, perlakukan peralatan dan instrumen sebagaimana mestinya. Pemeliharaan dan pengecekan instrumen harus dilakukan secara berkala sebagai upaya untuk mencegah kerusakan dan menjaga agar instrumen tetap baik kinerjanya. Demikianlah 5 sumber kesalahan yang perlu dikaji oleh laboratorium, dan pembahasan mengenai butir 6 terkait sumber kesalahan yang berasal dari bahan kimia yang digunakan diberikan terpisah sebagai bagian kedua dari video ini. Terima kasih atas perhatian semua sahabat praktisi laboratorium. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dalam menunjang pekerjaan praktisi laboratorium sehari-hari. Jangan lupa subscribe, like, and share untuk dapat memperoleh video-video berikutnya. Tuliskan juga komen sahabat pada kolom komentar. Sampai jumpa di video yang akan datang.